Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abelia Marsyanda dengan NPM A1J022029 dengan dosen pengampu Leni Mentili Hutauruk MED. Matkul Pendidikan Kepemudaan. Di sini saya akan menceritakan artikel yang sudah saya review ya teman-teman, yang berjudul Mempertahankan Jati Diri Identitas Nasional di Era Globalisasi dan Digitalisasi. Pendahuluan. Secara etimologi, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identi yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Sedangkan nasional merujuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik fisik seperti agama, budaya, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional bisa dibentuk menjadi beberapa bagian meliputi identitas fundamental yaitu dasar negara, lalu Pancasila, identitas instrumental yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Lambang Negara, Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 4. Identitas religiositas berupa keragaman serta toleransi beragama. 5. Identitas sosio-kultural berupa keragaman suku dan kultural dalam masyarakat. Yang keenam, identitas alamiah berupa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Arus globalisasi yang begitu pesat saat ini membawa perubahan-perubahan pada sebagian besar aspek kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan arus digitalisasi terus mengalir, tentu saja berdampak pada gaya hidup serta kebiasaan masyarakat. Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik, yang tidak lepas hubungannya dengan internet. Yang ketiga, latar belakang. Identitas nasional dapat mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa negara. Bangsa memiliki identitas dan kehormatan sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain dan akan mempersatukan bangsa yang dimaksud. Seperti yang kita ketahui, sangatlah penting untuk menjaga dan mempertahankan identitas nasional. Hal ini disebabkan oleh kebudayaan asing yang saat ini dapat dengan mudahnya masuk dan secara tidak langsung akan sangat mempengaruhi eksistensi nilai-nilai budaya yang sudah memiliki sebagai suatu identitas nasional. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita dituntut untuk siap menghadapi segala tantangan dan ancaman yang ada yang berusaha mematahkan ideologi dan identitas Indonesia. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat permasalahan yang dikaji dan menjadi dasar dan memberikan pemahaman mengenai identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan dan karakter bangsa. Selanjutnya, kelebihan artikel. Struktur penulisan artikel sudah benar, mulai dari pendahuluan hingga akhir, dan setiap kata yang dituliskan oleh penulis dapat mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini dapat dipahami oleh pembaca, yaitu identitas nasional merupakan sebuah ciri ataupun penanda yang menandai suatu bangsa sehingga memiliki pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional berisi nilai-nilai budaya yang sangat erat kaitannya dengan kebiasaan serta adat istiadat yang ada di masyarakat globalisasi dan digitalisasi. Adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang kemudian menyebar secara luas dari suatu sisi dunia ke sisi dunia lain, sehingga tidak ada lagi batas-batas yang jelas di suatu negara. Di era globalisasi, masyarakat di setiap negara dapat dengan mudah mencari atau mengetahui informasi dan fenomena yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Namun, di sisi lain, kehadiran globalisasi juga memberikan dampak negatif bagi bangsa dan negara di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara berkembang, terutama di Indonesia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan di dalam cerita artikel saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.